Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nikita Hairul Anissa, Tasya Agustina Damayanti, Dila Febrianti, dan Tania. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah penataan ruang dan manajemen perkotaan. Kelompok kami membahas tentang perencanaan ekonomi. Baiklah, materi yang pertama, pengertian perencanaan ekonomi. Belum ada kata sepakat di antara para ahli ekonomi mengenai pengertian istilah perencanaan ekonomi di dalam kepustakaan ekonomi. Istilah tersebut dipergunakan sangat lentur. Ia sering dikelirukan dengan komunisme, sosialisme, atau pembangunan ekonomi. Setiap bentuk campur tangan pemerintah dapat melakukan campur tangan sekalipun tanpa membuat suatu rencana. Lalu apakah perencanaan itu? Jadi, perencanaan adalah teknik atau cara untuk mencapai tujuan. Tujuan untuk mewujudkan maksud dan sasaran tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dan telah dirumuskan dengan baik oleh Badan Perencanaan Pusat. Tujuan tersebut mungkin mencapai sasaran sosial, politik, atau militer. Karena itu, persoalannya bukan antara rencana dan tidak ada rencana, tetapi persoalannya adalah antara berbagai macam rencana. Nah, ini salah satu pengertian menurut para ahli. Menurut Profesor Robbins, mendefinisikan perencanaan sebagai ekonomi, pengawasan atau pengendalian secara kolektif atau seluruh kegiatan swasta di bidang produksi dan pertukaran. Selanjutnya adalah kebutuhan perencanaan di negara terlarang. Salah satu tujuan penting perencanaan di negara terlarang adalah untuk meningkatkan laju pembangunan ekonomi. Menurut Dr. Gadgil, bagi pembangunan ekonomi, perencanaan mengandung arti pengarahan atau pengaturan eksternal kegiatan ekonomi oleh badan perencana yang dalam banyak hal disamakan dengan pemerintah negara. Itu berarti peningkatan laju pembentukan modal dengan cara meningkatkan tingkat pendapatan, tabungan, dan investasi. Akan tetapi, peningkatan laju pembentukan modal pada perekonomian terbelakang dihadapkan pada sejumlah kesulitan. Rakyat dicekam oleh kemiskinan, kemampuan menabung yang rendah karena tingkat pendapatan yang rendah pula. Di samping kecenderungan mengkonsumsi yang tinggi, akibatnya laju investasi rendah sehingga mengakibatkan modal kurang dan produktivitas rendah. Produktivitas rendah berarti pendapatan rendah. Lengkaplah sudah apa yang disebut dengan lingkaran setan. Lingkaran setan ekonomi hanya dapat diatasi dengan pembangunan secara terencana. Nah, ada dua metode terbuka bagi negara terbelakang. Pertama adalah pembangunan terencana dengan mengimpor modal dari luar negeri oleh Zweig yang disebut industrialisasi yang disanggah. Yang kedua adalah dengan tabungan yang wajib ia sebut sebagai industrialisasi swasembada. Timbulnya perencanaan di negara seperti itu adalah untuk memperbaiki dan memperkuat mekanisme pasar. Mekanisme pasar di negara terbelakang belum lagi sempurna, karena ketidaktahuan dan ketidakbiasaan dengan mekanisme seperti itu. Jadi, sebagian besar perekonomian terdiri dari sektor non-uang, pusat produk, faktor uang, dan modal tidak terorganisasi sebagaimana mestinya. Jadi, sistem harga yang ada masih dalam bentuk belum sempurna dan tidak dapat menghasilkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran atas barang dan jasa. Untuk menghapuskan pasar yang tidak sempurna itu, mobilisasi dan pemanfaatan sumber-sumber tersedia yang tidak efisien serta di dalam menentukan jumlah dan komposisi investasi, kekuatan struktural, maka mekanisme pasar perlu disempurnakan melalui perencanaan. Perencanaan pembangunan sangat diperlukan untuk mengenyahkan kemiskinan bangsa. Perencanaan merupakan satu-satunya jalan yang terbuka baik negara yang terbelakang untuk menaikkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, untuk mengurangi ketimpangan dan kesejahteraan, untuk meningkatkan kesempatan kerja untuk pembangunan yang menyeluruh dan mempertahankan kemerdekaan nasional yang baru saja dimenangkan. Baiklah, selanjutnya yaitu dasar pemikiran timbulnya perencanaan di negara seperti itu adalah untuk memperbaiki dan memperkuat mekanisme pasar. Mekanisme pasar di negara terbelakang belum lagi sempurna, karena ketidaktahuan dan ketidakbiasaan dengan mekanisme seperti itu. Jadinya, sebagian besar perekonomian terdiri dari sektor non-uang, pasar produk, faktor uang dan modal tidak terorganisasi sebagaimana mestinya. Selanjutnya, untuk menghapuskan pasar yang tidak sempurna, mobilisasi dan pemanfaatan sumber-sumber tersedia yang tidak efisien serta di dalam
menentukan jumlah dan komposisi investasi, kekacauan struktural, maka mekanisme pasar perlu disempurnakan melalui perencanaan. Selanjutnya yaitu perumusan rencana dan syarat-syarat perencanaan berhasil, yang mana komisi perencanaan prasyarat pertama bagi suatu rencana adalah pembentukan suatu komisi perencanaan yang diorganisasi dengan cara yang tepat. Data statistik, perencanaan yang kuat mempersyaratkan adanya survei yang menyeluruh terhadap sumber potensial dan sumber yang ada di suatu negara serta segala kekurangannya. Tujuan dari rencana tersebut dapat menetapkan tujuan-tujuan berikut, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, memperluas kesempatan kerja, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan, serta pemutusan kekuatan ekonomi, yang mana menaikkan produksi pertanian, industrialisasi perekonomian, mencapai pembangunan wilayah berimbang, dan mencapai swasembada dan sebagainya. Selanjutnya yaitu penetapan sasaran dan prioritas. Problem berikutnya adalah menetapkan sasaran dan prioritas untuk mencapai tujuan yang ditentukan dalam rencana. Sasaran dan prioritas tersebut harus global dan sektoral. Selanjutnya yaitu mobilisasi sumber. Rencana harus menentukan kebijaksanaan dan piranti untuk memobilisasi sumber yang dapat memenuhi pembiayaan rencana tanpa perlu mengakibatkan tekanan inflasioner dan tekanan pada neraca pembayaran. Selanjutnya yaitu keseimbangan dalam rencana. Suatu rencana harus menjamin keseimbangan yang tepat dalam perekonomian. Kalau tidak, akan muncul kelangkaan atau surplus pada waktu rencana berjalan. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.